Siapa sih yang gak mau kaya? Gue yakin semua orang pengen kaya. Dan orang-orang biasanya pakai kata-kata yang keren banget kayak financial freedom. Harus keluar dari rat race, keluar dari jam 9 sampai jam 5 ya kalian. Dan akhirnya kalian semua tuh bisa kaya. Dan ini bukan hanya narasi semata. Gue sering banget lihat di DM-nya gue, atau bahkan pas gue lagi di offline event, ada aja yang nanya ke gue, gimana caranya bisa cepet kaya? Dan pas gue tanya kenapa lu mau cepet kaya, mereka berasa mereka tuh udah harus sukses di umur yang sangat muda. Dan pas gue tanya kenapa, mereka bilang karena tekanan. Terus gue tanya lagi, siapa yang menekan? Mereka bilang keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Lu bayangin anak-anak muda ini yang masih 20-an, generasi Z ini udah pengen membuktikan ke sekitarnya mereka tuh kaya, mereka tuh sukses, mereka tuh merdeka finansialnya. So itu yang gue pengen bahas di video ini, gimana caranya kalian itu bisa merdeka finansial sebelum umur 30. Yang pertama, yang paling simple, kalian harus jawab kenapa. Apa why-nya kalian? Terkesan sangat bego, tapi menurut gue itu benar-benar kalian tuh harus refleksikan dulu. Kalian itu harus dengan mindset yang tepat. Benar-benar harus jujur ke dirinya kalian. Jangan terdistorsi dengan validasi secara eksternal bahwa kalian itu pengen membuktikan ke A, B, C, D, F, G. Coba sekarang langsung ngaca dan tanya ke diri kalian bahwa apa sih artinya merdeka finansial versi gue? Dimana pada umumnya anak-anak yang masih 20-an adalah bebas, kagak mau diatur. Karena kerja tikus di dunia korporat kayak malesin kan. Masa gue jadi budak korporat terus? Masa gue kerja keras demi orang lain dan akhirnya orang lain itu yang kaya? Gue di sana-sana aja. Coba pikirin dulu kata-kata ini, financial freedom, itu artinya apa buat kalian? Next, setelah kalian refleksi apa arti kata itu buat kalian sendiri tanpa ke distorsi siapapun, kalian langsung jadikan sesuatu yang konkret. Karena kalau ngomongin financial freedom terkesan sesuatu yang abstrak. Kayak kagak kepegang, intangible. Kita jadikan sesuatu yang tangible, konkret. Mungkin buat beberapa orang, buat bebas finansial itu butuh 1 triliun. Tapi mungkin ada buat beberapa orang cukup dengan 100 juta aja. Atau bahkan ada yang 1 juta aja udah berasa tuh udah financial freedom. So pertanyaan buat diri lu sendiri, berapa nih? Karena menurut gue salah satu kesalahan anak muda pada umumnya adalah mereka tuh pengen ngomong financial freedom. Tapi ditanya financial freedom lo di angka berapa, mereka pun bilang bahwa oh gue belum mikirin bro, tapi gue pengen financial freedom aja. Nah gimana caranya kalian bisa mencapai ke sesuatu yang abstrak? Kalian harus sesuatu yang objektif, konkret, ada angkanya, jadi kalian bisa menuju ke sana. Dan pastiin juga kalian itu realistis, aka bisa ngitung. Contoh dong, kalian itu sekarang mungkin gajinya 5 juta. Kalian punya pengeluaran mungkin 3 juta. Berarti kalian punya duit tabungan setiap bulannya 2 juta. Itu yang namanya savings powernya kalian, 2 juta. Dan 2 juta tersebut berarti dalam setahun kalian bisa dapat 24 juta rupiah. Nah 24 juta rupiah itu adalah kalian punya savings power kan. Nah kalau misalnya kalian kontestan kalian punya financial freedom, contoh 100 juta pertamanya kalian, berarti kalian kurang lebih butuh sampai 5 tahun untuk menuju ke sana. Fungsinya apa memetakan ini semua? Untuk realistis, untuk kebayang. Kagak cuma di otaknya kalian, tapi di kalian punya kertas, di kalian punya handphone, di kalian punya laptop, gadget, apapun itu. Jadi kalian kebayang, oh itu goalnya. Dan untuk gue menuju ke sana, mapnya seperti ini. Sampai di step ini, berarti kan kalian sudah dapat goal, kalian tahu kondisi kalian sekarang, kalian tahu mapping menuju ke sana. Tapi gue yakin layaknya semua anak muda pasti pengen lebih cepet lagi kan menuju goal tersebut. Kagak ada yang salah. Siapa sih kagak pengen cepet? Ngapain harus nunggu lama-lama? Caranya untuk lebih cepat adalah dengan kalian naik level. Jadi kalian kan udah jujur nih sama kalian punya kemampuan di hari ini. Nah nextnya untuk gue naik level, kemampuan apa yang harus gue asah? Contoh simpelnya mungkin gue ngomongin kerjaan korporat pada umumnya. Contoh kalian di sini ada kerjaan di suatu F&B, kalian itu barista. Nah di barista itu bisa bilang benar-benar staff level banget karena umum banget barista masuk dan gajinya tuh segitu-segitu aja. Nah untuk kalian bisa naik level, untuk kalian bisa punya jenjang karir, kalian harus mikirin, oh di atasnya gue itu ada yang namanya itu supervisor. Nah supervisor ini kan kalian bisa lihat nih, dia punya job desk, deskripsi kerjaan dia setiap harinya, aktivitas dia setiap hari di kerjaan dia tuh ngapain aja sih? Kalian rincikan dan kalian pikir, gue bisa naik level gak ya kayak seperti dia ya di dalam konteks job desk-nya lu? Apakah gue bisa menerima stres supervisornya gue? Nah abis supervisor kalian lihat lagi, mungkin di atasnya ada yang namanya store leader. Nah kalian pikirin, store leader tuh kerjanya ngapain aja? Oh
Dia bahkan harus report ke office ABCDFG. Dia harus kontribusi terhadap penawaran-penawaran spesial untuk omset kita lebih naik lagi. Nah, kalian pikirin juga terhadap apakah kalian itu bisa menerima stres-stres seperti itu. Tapi gue tahu kagak semua orang mempunyai privilege bisa masuk ke dunia korporat yang udah terstruktur. Jenjang karirnya tuh udah jelas. Kita ngomongin ke orang-orang yang masih usaha yang tanda kutip umum lah. Kita coba simulasi terhadap usaha-usaha yang ngomongnya family business, yang UMKM, yang belum terstruktur, yang kayak startup gitu lah. Bedanya di sini kalian tuh bisa langsung berinteraksi sama yang punya. Nah, kalian coba pikirin, yang punya itu biasanya tuh stres di mana? Dan kalian pikirin juga simulasi kalau misalnya gue jadi tangan kanannya bos gue, kira-kira job desk-nya apa aja ya deskripsinya ya? Apa yang bisa gue bantu ke bos gue? Nilai tambah apa yang gue bisa perlihatkan ke bos gue buat kasih tau bahwa gue punya nilai tambah nih, kagak cuma di sana-sana doang. Dan begitu kalian bisa identifikasi nilai tambahnya, nah kalian perlihatkan nih, kalian over deliver. Buat orang-orang tuh bisa lihat, oh ternyata si Agus bisa nih. Gue pengen ngobrol sama dia, gue pengen tahu dia tuh aspirasi seperti apa. Mungkin di sini ada yang bingung, ngapain bro gue over deliver? Ya sekali lagi, karena kalian mau naik level kan ya. Dan abis itu kalian pengen dapat uang lebih banyak lagi. Dan harapan paling besar, bahkan kalian dijadikan partner. Dan mungkin di sini ada yang skeptis bahwa dia punya jam 9 sampai 5 mah udah kagak ada nih namanya jenjang karir, kagak bisa over deliver segala macam. Nah, kalau misalnya jam 9 sampai 5 udah kagak bisa diganggu gugat, hal lain yang kalian bisa lakukan untuk menambah kalian punya pendapatan, untuk kalian bisa naik level adalah kalian itu kerja lebih untuk diri kalian sendiri, yaitu dari jam 6 sore sampai jam 2 pagi. Apalagi kita ngomongin di zaman emasnya internet, terutama buat kalian yang bisa akses video ini, gue yakin semuanya punya HP dan internet, kalian tuh bisa banget dapat ratusan juta modal handphone doang. Gimana caranya? Ada beberapa contoh. Pertama adalah service bisnis. Kalian bisa coba mengasah keterampilan kalian. Contohnya ke industri kreatif. Kan itu jadi editor lah, jadi graphic designer lah. Nah, kalian bisa menawarkan jasa servisnya kalian. Lanjut ada namanya the product business. Kalian bisa coba aja dropshipping atau afiliator atau apapun itu. Produk fisik, contohnya mungkin bahkan t-shirt. Nah, kalian coba jualan nih t-shirtnya kalian, kopinya kalian. Nah, itu kan produk kan ya. Sebenarnya literally ada produknya. Lanjut mungkin kalian bisa melakukan yang namanya content business, di mana per hari ini kayaknya tanda kutip mudah banget untuk dapat views segala macam. As long kalian udah tahu gimana caranya menghack algoritma. Nah, di content bisnis ini banyak banget yang bisa kalian monetisasinya. Kagak cuma dapat endorsement, kalian bahkan bisa jualan kalian punya produk digital seperti ebook dan e-course. Nah, jadi banyak banget kan hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk naik level dan akhirnya membuat sekian banyak sumber pendapatan. Karena yang kita inginkan ada sumber pendapatan kita lebih banyak lagi kan. Kita kagak pengen terkonsentrasikan ke satu sumber pendapatan doang. Contohnya sekarang kalian berasa jam 9 sampai 5 nya kalian udah stuck banget. Udah saatnya kalian mikirin jam 6 sore sampai jam 2 paginya kalian ada sumber pendapatan seperti apa. Sumber pendapatan pasif seperti apa lagi yang bisa gue dapatkan pas gue lagi kerja, pas gue lagi tidur. Itu yang harus kalian coba bangun dari kalian yang masih muda ini. Pertanyaannya adalah gimana cara bangunnya? Cara bangunnya adalah dengan yang namanya investasi. Kalau ngomongin investasi banyak banget aset-asetnya. Kita bisa ngomongin dari saham, kita bahkan ngomongin kripto, properti, bahkan investasi ke bisnis itu juga investasi. Dan ada yang namanya obligasi. Banyak banget. Dan bisa dibilang tergantung profil kalian tuh seperti apa. Apakah kalian itu tipenya high risk, high return, jadi resikonya tinggi tapi returnnya juga tinggi. Probabilitas kalian dapat duit lebih tinggi juga. Atau kalian tipenya lebih kayak, resiko profil gue agak rendah, tapi gue dapat rendah, gue juga kagak apa-apa. Buat kalian yang tipenya pengen yang pasti-pasti aja, kagak pengen yang terlalu ekstrim. Pokoknya bro, gue orang itu pengennya pasti-pasti aja. Jelas lebih cocok dengan instrumen investasi seperti deposito. Tapi deposito itu mempunyai impresi yang tanda kutip low risk, low return. Resikonya rendah dan hasilnya juga rendah. Tapi bisa dibilang ini adalah stigma zaman dahulu. Sekarang ada bank dengan layanan digital yang mencoba mematahkan stigma tersebut. Neobank by Bank Neo Commerce. Pertama, apa sih stigma deposito? Jelasnya kalau kita ngomongin stigma deposito, orang-orang berasa prosesnya itu PR banget, kayak susah banget gitu. Harus siapin A, B, C, D, F, G, H, I, J, harus ke bank segala macam kan. Prosesnya ribet, abis itu hasilnya juga rendah. Ngapain gue depositoin jadinya? Tapi terima kasih ke Neobank, sekarang deposito tuh sangat gampang. Modal handphone aja tuh udah bisa. Seriusan guys, gue juga kaget. Pertama kali gue agak bingung, beneran nih cuma modal handphone doang. Tapi yes, ternyata sekarang tuh udah bisa lewat deposito digital yang Neobank. Gue udah pakai ini lumayan lama, jadi gue juga pengen rekomendasiin ke kalian untuk sama-sama ngerasain manfaatnya kayak yang gue rasain. Apa yang gue rasain sekali lagi, deposito terkesan sesuatu yang mudah, gampang, cepet,
Dan pastinya aman dan cuan. Dan kenapa gue rekomendasiin aplikasi Neobank dari Bank Neo Commerce? Seperti yang kalian bisa lihat kan, UI UX-nya sangat friendly. Kalian pas begitu masuk, sangat intuitif, kalian kebayang kalian tuh harus pencet apa. Dan step satunya sangat simple, kalian bisa langsung ke Play Store dan App Store-nya kalian. Kalian bisa langsung download aja aplikasi Neobank. Buat kalian yang baru regis, kalian bisa paket referral code-nya gue di sini buat dapetin cash reward up to 80.000 dan extra interest rate up to 8,5% per tahun. Abis itu lu bisa langsung ke menu deposit yang ada di aplikasinya. Sebagai pengguna deposito, gue suka banget sama deposito digital dari Neobank ini. Karena tenornya bisa dimulai dari 7 hari dan bunganya bisa mencapai 8% per tahun. Udah gitu, deposit awalnya bisa mulai dari 100.000 aja. Bayangin, 100.000 aja kalian tuh bisa deposito. Di Neobank ini ada 2 tipe deposit. Pertama adalah deposit wow. Kalau lu pakai deposito ini, pencairan dana baru bisa dilakukan sampai jatuh tempo cycle-nya selesai. Jadi contoh lu mau pakai tenor 1 bulan, ya lu baru bisa pencairan dana setelah 1 bulan. Di sini gue juga udah siapin simulasi buat 7 hari buat sama-sama kita kebayang nih ya. Jadi contoh kita ngomongin lu tuh beneran taruh 100.000. Dalam 7 hari kalian bisa dapat 10.144 rupiah sebagai hasil keuntungan yang kalian dapatkan sebagai pengguna user baru. Kalau kalian berasa ini cocok dan pengen top up lagi, kalian bisa top up sampai 1 juta lagi contohnya. Dimana kalian bisa dapat 41.438 rupiah sebagai hasil keuntungan yang kalian dapatkan. Dan kalau kalian pengen top up lebih ekstrim lagi sampai 100 juta, kalian bisa dapat sampai 799.178 rupiah. Di tipe kedua ada yang namanya Flexi Time. Ini pencairan dana bisa dilakukan kapanpun dan tidak dikenakan biaya penalti sama sekali. Jadi misalnya lu mau pencairan dana sebelum cycle-nya selesai, ya bisa aja. Bahkan lu bisa dapat bunga berjalan sebesar 2% per tahun. Dan gue juga udah siapin simulasi Flexi untuk 3 bulan. Sama-sama kita coba breakdown. Simulasinya adalah kalian taruh 100.000. Di bulan tersebut, kalian mendapatkan 12.125 rupiah sebagai hasil keuntungan yang kalian dapatkan sebagai pengguna user baru. Dan kalau misalnya kalian mau top up sampai 1 juta, sama di tier 1 juta kalian dapat extra reward. Jadi contohnya di 1 juta ini kalian bisa dapat sampai 61.250 rupiah. Nah, kalau misalnya kalian sampai 100 juta, ini yang seru banget. Kalian bisa dapat sampai 2.205.000 rupiah. Oke, udah bacakan ya simulasinya. Yuk sama-sama kita buka aplikasinya Neobank. Klik buka deposit. Nah, ini isi peraturan dari depositonya yang setorannya bisa mulai dari 100.000. Sekali lagi, pencairannya tuh bisa dilakukan kapanpun dengan tetap ada bunga berjalan. Kita lanjut. Misal gue mulai dengan deposit 100 juta, langsung kelihatan nih estimasi bunga yang gue bakal terima tuh sampai 7,5 juta. Kalau pengguna Neobank, sekali lagi dengan pakai kode uniknya gue, bakalan banyak banget rewards yang bakalan lo dapat. Kita ngomongin pertama, hadiah tunai 10.000 kalau kalian buka depositnya 15 hari setelah buka akun Neobank. Kedua, tambahan hadiah tunai 20.000 kalau depositnya itu minimal 1 juta seperti yang gue simulasiin. Tambahan lagi hadiah tunai up to 50.000 kalau depositnya minimal 1 juta. Saran gue langsung aja hajar 5 juta kalian dapat reward sampai 50.000 rupiah. Dan ekstra bunga itu up to 8,5% per annum buat deposito wow dan deposito flexi. Nah, gue coba kasih simulasi cuan yang terakhir nih. Misal kalian deposito 5 juta nih, di deposito flexi dengan tenor 3 bulan, kalian bisa dapetin cash reward 80.000 plus keuntungan dari bunga 8,5% per tahun. Kurang lebih jadinya 106.250 rupiah. Jadi total cuan yang bisa kalian dapatkan adalah 186.250 rupiah. Cuan kan? Lalu ada beberapa opsi rollover, bisa diperpanjang pokoknya aja atau pokok plus bunga, atau bisa juga tidak diperpanjang jadi dana langsung masuk ke account kita. So sebagai orang yang sudah terekspos oleh instrumen deposito ini sejak lama, gue berasa deposito dengan layanan digital ini bener sangat gampang banget. Nggak sampai 10 menit lu langsung bisa punya deposito sendiri lewat layanan digital Neobank ini. Dan jelasnya juga pasti aman karena Bank Neo Commerce itu sudah dapat lisensinya OJK. Dan kenapa gue rekomendasiin instrumen investasi seperti ini? Karena menurut gue buat kalian yang pemula, menurut gue ini adalah satu-satunya instrumen yang benar-benar cocok buat kalian. Terutama kalian yang kagak bisa ngeliat kalian punya uang tuh hilang gitu aja. Deposito itu udah pasti. Dan mungkin kalian di sini agak bingung kenapa harus lewat Neobank, bro. Simple, gue ada 3 kata yang bisa menjawab pertanyaan itu. Hemat, aman, cuan. Kenapa hemat? Karena nabung di Neobank kagak ada biaya adminnya.
Kenapa aman? Sekali lagi sudah license OJK dan gue lihat banyak banget rekomendasi di sosmed bertebaran kasih tahu bahwa neobank itu bener aman banget. Kenapa cuan? Seperti yang gue simulasi dari tadi, bener-bener banyak banget kan hadiah-hadiah yang kalian bisa dapatkan sebagai pengguna baru di neobank. So, untuk ngerekap gimana caranya kalian itu bisa merdeka finansial sebelum umur 30? Simple. Pertama adalah kenapa? Kalian harus tahu dulu, abis itu kalian harus tahu goalnya kalian apa. Kalian audit, kalian punya kondisi sekarang realistis, bener-bener kagak ada yang di hiperbola, bener-bener realistis ke situasi kalian sekarang. Lalu pikirin cara pendapatan lebih, jenjang karir lebih untuk menuju ke goalnya kalian. Lalu terakhir, untuk mendapatkan sumber pendapatan lebih banyak lagi, coba cari instrumen investasi yang cocok sama kalian. Dimana di video ini, gue menawarkan kalian yang bener-bener pengen aman aja, yaitu adalah deposito. Dan gue rekomendasiin juga aplikasinya pakai neobank. Di penghujung video gue pengen kasih suatu buah pikir buat kalian. Jangan berpikir namanya merdeka finansial itu akhirnya kagak stres ya guys ya. Gue mempunyai suatu pandangan yang namanya uang semakin tinggi, semakin banyak kalian serap, stresnya juga makin tinggi. Banyak orang pengen dapat uang sebanyak mungkin, tapi kagak banyak orang pengen dapat stres sebanyak mungkin juga. Gue tahu jelasnya orang-orang pasti bilang, oh bro gak apa-apa bro, gue mendingan stres ada uang dibandingin stres kagak ada uang. Benar, tapi gue mau kasih tahu, jangan pikir bahwa begitu uang kalian banyak, contoh kita ngomongin 100M, 200M, 1T, itu stress free ya guys ya. Itu juga ada stresnya tersendiri. Dan bisa berdebat, bahkan itu stresnya itu bener nusuk ke kalian punya mental. Karena simpelnya, kalau misalkan kita yang masih awal banget, karirnya masih seumur jagung, pasti berkelahi dengan kita punya kebutuhan primer kan ya, sandang, pangan, papan. Begitu kalian sudah merdeka finansial, itu bisa naik kelas segala macam. Nah, kalian itu berkelahi dengan mentalnya kalian, sesuatu yang abstrak segala macam. So, coba pikirin matang-matang apa yang kalian ingin lakukan, goalnya apa, harus konkret, harus jelas, jangan abstrak. Dan habis itu kalian mitigasi resiko jenjang karir untuk kalian bisa menuju ke sana. Dan jangan lupa untuk diversifikasi investasi kalian. Itu aja video hari ini. Next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk kubawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.